Pada pertandingan La Liga kemarin, gol tunggal Robert Lewandowski memastikan kemenangan Barcelona atas Deportivo Alaves. Gol tersebut juga merupakan gol ke-18 Lewandowski di Liga Spanyol musim ini, serta gol ke-30 di semua kompetisi sepanjang musim ini. Lewandowski mencapainya dalam 32 pertandingan bersama Barcelona. Dengan demikian, dia semakin dekat untuk melampaui rekor gol terbanyaknya bersama Barcelona, yang tercatat pada musim 2022-2023, dengan 33 gol dalam 46 pertandingan, yang merupakan musim pertamanya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyebutkan setelah pertandingan, ini adalah kabar yang sangat baik. Saya senang untuk tim, karena kami memang fokus untuk mencetak gol. Sementara itu, musim tertajam Lewandowski terjadi di 2019-2020, saat masih berseragam Bayern Munich. Total, 55 gol dicetak Lewandowski dalam 47 penampilan di seluruh kompetisi, di mana ketika itu Bayern dilatih oleh Flick. Pada pertandingan kemarin, Real Madrid tidak hanya pulang dengan kekalahan dari markas Espanyol, tetapi juga menerima kabar buruk terkait cedera yang dialami Antonio Rudiger. Pemain bertahan asal Jerman itu yang memulai pertandingan sebagai starter, hanya bermain selama 15 menit, sebelum ditarik keluar akibat cedera pada pahanya. Madrid mengonfirmasi bahwa Rudiger mengalami cedera pada paha kanan. Berdasarkan laporan yang beredar di Spanyol dan dikutip oleh Football Espana, cedera hamstring ini diperkirakan akan membuatnya absen selama minimal 3 pekan. Ini berarti, Rudiger akan melewatkan setidaknya 5 pertandingan, termasuk laga kontra Leganes di Copa del Rey, Atletico Madrid di La Liga, serta pertandingan melawan Manchester City di babak 16 besar Liga Champions. Madrid akan tandang ke Etihad Stadium di leg pertama, sebelum kembali menjadi tuan rumah pada leg kedua. Arsenal menunjukkan taringnya di Premier League, dengan kemenangan meyakinkan atas Manchester City di Emirates Stadium. Mereka meremukan sang juara bertahan, dengan skor telak 5-1. Kemenangan ini, memastikan Arsenal tetap menjaga jarak 6 poin dari Liverpool yang masih memimpin klasemen. Hasil ini juga semakin menegaskan, bahwa Arsenal adalah satu-satunya tim yang benar-benar bisa menekan Liverpool dalam perburuan gelar musim ini. Namun, untuk bisa bersaing dengan Liverpool hingga akhir musim, Arsenal membutuhkan tambahan pemain di lini serang. Dengan bursa transfer musim dingin yang akan segera ditutup, ini menjadi kesempatan terakhir bagi pelatih Mikel Arteta untuk memperkuat daya serang timnya. Meskipun mencetak 5 gol melawan Man City, Arsenal belum selalu tampil efisien dalam penyelesaian akhir musim ini. Mereka kehilangan poin dalam beberapa pertandingan penting, seperti saat ditahan imbang Aston Villa, atau saat gagal mencetak gol dalam kekalahan dari Everton. Pep Guardiola terlihat bingung, sedih, marah, dan gugup, hampir sepanjang pertandingan Arsenal versus Manchester City pada pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Emirates. Sang juara bertahan dihancurkan oleh tuan rumah, dengan skor 1-5. Teriakan "kau akan dipecat besok pagi" terdengar di tribun fans Arsenal. Meskipun Guardiola telah mengantarkan City meraih banyak gelar selama 9 tahun, petinggi klub mungkin akan segera mengambil keputusan besar tanpa ragu, jika bukan karena pencapaiannya tersebut. Kekalahan telak ini, menjadi titik terendah bagi Erling Haaland dan rekan-rekannya. Ini sudah menjadi keempat kalinya musim ini, Man City kalah dengan kebobolan 4 gol atau lebih. Namun, kekalahan kali ini menjadi yang paling tragis, karena mencatatkan rekor kekalahan terburuk dalam karir kepelatihan Guardiola, melebihi 4 kekalahan 0-4 yang pernah dia alami bersama 2 klub sebelumnya. Fakta ini semakin menegaskan, bahwa musim ini adalah yang terburuk bagi Guardiola sejak memulai karir sebagai pelatih. Anthony Santos, dipinjamkan oleh Manchester United ke Real Betis selama setengah musim. Dengan harapan, dia bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain, dan kembali menemukan performanya yang sempat hilang. Debutnya langsung terjadi dalam pertandingan Real Betis melawan Athletic Bilbao pada Jornada 23 Liga Spanyol musim ini. Menariknya, Anthony langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik, meskipun tidak mencetak gol. Ia memberikan assist untuk gol Isco Alarcón pada menit ke-15, karena tendangannya yang ditepis kiper Unai Simon, menghasilkan bola muntah yang disambar menjadi gol. Dalam pertandingan tersebut, Anthony bermain selama 72 menit, dan berhasil mencatatkan 20 operan akurat dari 24 percobaan, serta memberikan 2 umpan kunci. Penampilannya yang impresif, tentu menjadi pukulan bagi Manchester United, mengingat di waktu yang sama, mereka justru kalah 0-2 dari Crystal Palace. Dalam pertandingan Manchester United versus Crystal Palace kemarin, Ruben Amorim kembali mengandalkan formasi 3-4-3, yang menjadi andalannya. Namun, pilihan starting 11 yang diturunkan oleh pelatih asal Portugal itu, menarik perhatian. Meski bermain di kandang sendiri, Amorim lebih banyak menurunkan pemain bertipe bertahan. Sepanjang 90 menit pertandingan, Manchester United hanya berhasil melepaskan 2 tembakan tepat sasaran.
Hasil buruk ini menambah catatan negatif tim di bawah asuhan Ruben Amorim musim ini. Dari 13 pertandingan Liga Inggris musim ini, Setan Merah hanya mencatatkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Akibatnya, mereka kesulitan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara, bahkan untuk masuk ke zona kompetisi Eropa. Saat ini, Manchester United terperosok di posisi ke-13 dengan 29 poin. Dengan kondisi United saat ini, Ruben Amorim kini diisukan akan segera dipecat oleh manajemen Manchester United. AC Milan yang dilatih oleh Sergio Conceição, hanya meraih hasil imbang saat melawan rival sekotanya, Inter Milan, dalam pertandingan derby de la Madonnina kemarin. Menariknya, media-media Italia melaporkan awal pekan ini, bahwa beberapa pemain tidak puas dengan metode yang diterapkan oleh Conceição. Akibatnya, manajemen AC Milan mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pemutusan kontrak pelatih asal Portugal tersebut pada akhir musim. Kabar ini cukup mengejutkan, mengingat Conceição baru saja menggantikan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan. Menanggapi rumor tersebut, Sergio Conceição membantahnya dengan bercanda, dan mengatakan bahwa koper miliknya masih berada di mobil. Ada banyak rumor tentang masa depan saya, tetapi saya baru saja datang. Koper saya masih di mobil, tapi media sudah ingin mengirim saya pulang, ujar Conceição sambil tersenyum. Pelatih Napoli, Antonio Conte, kembali mengungkapkan keluhannya, karena belum menemukan pengganti Kvaratskhelia yang telah dijual ke Paris Saint-Germain di awal Januari. Beberapa pemain telah didekati, termasuk Alejandro Garnacho dari Manchester United, dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Namun, keduanya tidak membuahkan hasil positif. Sekarang, pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Napoli telah mencapai kesepakatan dengan Al Ahly, untuk meminjam Alan Saint-Maximin. Romano menyatakan, bahwa kedua klub telah menukar dokumen, dengan kesepakatan pinjaman senilai 3 hingga 4 juta euro, tanpa opsi pembelian. Dalam kesepakatan tersebut, Maximin dipinjam selama 5 bulan. Namun sebelumnya, pemain tersebut harus menyelesaikan kontrak pinjamannya yang sedang berlangsung dengan Fenerbahce. Beberapa transfer penting, mungkin terjadi pada hari terakhir jendela transfer paruh musim ini. Salah satunya adalah kepindahan Mario Balotelli ke klub Serie A, Venezia. Informasi ini diperoleh dari jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio. Di Marzio menyebutkan, bahwa Balotelli akan bergabung dengan Venezia, yang membutuhkan pemain berposisi penyerang. Hal ini terkait dengan kemungkinan kehilangan Joel Pohjanpalo, yang hampir pasti akan bergabung dengan Palermo setelah menjalani tes medis. Balotelli dianggap sebagai pilihan realistis bagi Venezia, karena meski memiliki reputasi buruk di masa lalu, ia bisa didapat dengan status bebas transfer dan memiliki kualitas. Selain Balotelli, Venezia juga dikabarkan akan merekrut Daniel Villa dari Slavia Praha, dan tengah berusaha mendatangkan Ionut Radu dari Inter Milan, menyusul cedera lutut yang dialami Filip Stankovic. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid, mengirimkan pesan yang jelas kepada klub dan para pendukung mengenai Kylian Mbappe, sambil memberikan saran tentang bagaimana bintang Prancis itu seharusnya diperlakukan jika bergabung dengan klub Spanyol tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan El Chiringuito, Ronaldo mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana Mbappe akan beradaptasi di Real Madrid. Ronaldo menekankan bahwa para penggemar Real Madrid harus melindungi dan mendukung Mbappe dengan mengatakan, "Jaga dia." Saya bilang kepada para penggemar Real Madrid, jaga anak itu. Ia juga menambahkan, bahwa Mbappe adalah pemain yang luar biasa, dan Real Madrid harus memberikan dukungan serta perlindungan untuknya. Karena ia yakin, Mbappe akan membawa banyak kebahagiaan bagi penggemar klub. Atletico Madrid berharap bisa mendatangkan satu pemain baru sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Namun, mereka kemungkinan besar akan kehilangan salah satu pemain kunci pada Senin malam waktu setempat. Beberapa pemain dalam skuad Diego Simeone telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub lain. Pekan ini, Atleti dilaporkan menolak tawaran dari West Ham United untuk merekrut Rodrigo de Paul. Namun, kini kabarnya Alexander Sorloth yang akan meninggalkan klub. 6 bulan setelah bergabung dari Villarreal dengan biaya sekitar 32 juta euro, Los Rojiblancos kini bersiap untuk melepas Sorloth, namun transfernya hanya bersifat sementara. Menurut laporan dari Diario AS, Besiktas telah melakukan langkah untuk merekrut striker asal Norwegia tersebut, sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Masih belum jelas, siapa winger atau penyerang yang menjadi incaran Tottenham, setelah mereka gagal merekrut Mathys Tel dari Bayern Munich. Namun berita terbaru mengungkapkan, bahwa klub asal London Utara tersebut telah diberikan kesempatan untuk mendatangkan winger AC Milan, yang saat ini kelebihan stok di San Siro. Pemain tersebut adalah Samuel Chukwueze, yang bukan merupakan starter reguler di skuad Rossoneri musim ini.
Menurut laporan dari Calcio Mercato, klub Serie A itu berencana untuk melepas pemain asal Nigeria tersebut, sebelum bursa transfer ditutup pada Senin malam, dan telah menawarkan Chukwueze kepada 3 klub Premier League, yakni Spurs, Everton, dan Crystal Palace. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi, apakah ketiga klub tersebut tertarik untuk merekrut pemain tersebut. Akhir-akhir ini, nama Mathys Tel dan Christopher Nkunku muncul sebagai 2 calon utama yang sedang dididik oleh Manchester United. Keduanya jarang bermain di klub mereka masing-masing, sehingga peluang untuk pindah pun terbuka lebar. Menurut laporan ESPN, United sedang berusaha mencapai kesepakatan sebelum batas waktu bursa transfer berakhir. Namun, negosiasi dengan Bayern Munchen terkait Mathys Tel terhambat, karena klub Bundesliga tersebut bersikeras untuk menyertakan klausul pembelian wajib dalam kesepakatan pinjaman. Jika pembicaraan dengan Bayern tidak membuahkan hasil, United kemungkinan akan mengalihkan perhatian mereka ke Nkunku. Dengan waktu yang terus berjalan, menarik untuk menantikan, apakah Manchester United dapat merekrut salah satu dari 2 pemain tersebut sebelum bursa transfer ditutup. Chelsea telah sepakat untuk meminjamkan Ben Chilwell ke Crystal Palace hingga akhir musim ini. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber terpercaya, termasuk Sky Sports. Dengan pindah ke Palace, Chilwell berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Di sana, ia akan bersaing dengan Tyrick Mitchell untuk posisi bek kiri. Mitchell sendiri telah menunjukkan kemampuannya bermain, baik sebagai bek kiri tradisional maupun dalam peran wingback yang lebih menyerang. Kepindahan ini memberi Chilwell kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kembali di Premier League. Jika ia dapat tampil konsisten dan terhindar dari cedera, ia berpotensi menjadi pemain yang sangat berharga bagi Crystal Palace hingga akhir musim ini. Real Madrid mulai merasa cemas dengan banyaknya pemain belakang yang cedera. Terbaru, mereka kehilangan bek tengah utama, Antonio Rudiger, akibat cedera otot pada pertandingan melawan Espanyol. Rudiger diperkirakan harus absen beberapa hari untuk pemulihan. Menurut laporan dari Sportskida, saat ini El Real hanya bisa mengandalkan pemain yang tersisa, termasuk pemain muda. Dengan situasi skuad yang seperti ini, Real Madrid kemungkinan akan sangat aktif di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu pemain yang kini menarik perhatian mereka, adalah bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk. Pemain timnas Belanda itu belum memperpanjang kontraknya dengan Liverpool, yang akan berakhir musim panas ini, dan memberi kesempatan bagi klub-klub yang tertarik untuk menghubungi sang pemain. Real Madrid tentu harus memanfaatkan peluang ini, untuk memperkuat lini belakang mereka. Gelandang Barcelona, Gavi, mengalami cedera gegar otak saat pertandingan melawan Deportivo Alaves di pekan ke-22 Liga Spanyol. Gavi terpaksa meninggalkan lapangan dengan bantuan staf medis klub. Kamera Movistar menangkap momen yang mengkhawatirkan antara Gavi dan dokter FC Barcelona. Untuk mengevaluasi tingkat cedera gegar otaknya, dokter bertanya kepada Gavi, "Hari apa hari ini?" Gavi menjawab, "Tidak tahu," yang menunjukkan kebingungannya setelah benturan keras. Dokter kemudian menanyakan waktu pertandingan, dan Gavi menjawab dengan benar. Meskipun demikian, dokter memutuskan Gavi tidak bisa melanjutkan pertandingan. Namun, dalam laporan terbaru dari Diario AS, disebutkan bahwa kondisi gelandang berusia 20 tahun itu sudah membaik, dan diperkirakan bisa bermain di laga selanjutnya. Dalam beberapa hari terakhir, Manchester United memang sering dikaitkan dengan Mathys Tel. Pemain muda Bayern Munchen ini direncanakan menjadi pengganti Marcus Rashford di tim mereka. Namun, proses transfer Tel tidak berjalan lancar, karena MU dan Bayern Munchen kesulitan mencapai kesepakatan terkait kondisi transfer pemain tersebut. MU menerima kabar buruk, ketika Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mathys Tel akan bergabung dengan Tottenham. Romano mengungkapkan, bahwa Tottenham berhasil meyakinkan Tel untuk pindah ke tim mereka, dengan menawarkan jaminan waktu bermain reguler. Akhirnya, Tel setuju untuk pindah ke London Utara. Sementara itu, Tottenham tidak menghadapi hambatan berarti dari Bayern Munchen, yang memberikan izin kepada pemain sayap tersebut untuk bergabung dengan klub mereka. Akhirnya terungkap, kemana Joao Felix akan berlabuh. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Aston Villa, Felix memilih untuk pindah ke AC Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Rossoneri menjadi destinasi baru Felix, sebelum bursa transfer musim dingin 2025 berakhir. Kabar ini dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, yang memulai laporannya dengan kalimat khas, "Here we go," yang menandakan kesepakatan hampir pasti terjadi. Romano menyebutkan, bahwa kedua tim sepakat untuk tidak menyertakan opsi pembelian dalam kontrak peminjaman pemain tersebut. Selain itu, AC Milan akan menanggung seluruh gaji Felix selama masa peminjaman, dan membayar Chelsea sebesar 5 juta pounds untuk meminjam pemain asal Portugal itu. Manchester City terus menjadi sorotan di bursa transfer Januari 2025.
Setelah mengumumkan kedatangan Omar Marmoush, Vitor Reis, dan Abdulkadir Husanov, The Citizens kini dipastikan akan merekrut Nico Gonzalez dari FC Porto. Kepastian transfer Gonzalez pada hari terakhir bursa transfer ini dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, yang menandakan kesepakatan dengan kalimat khas "Here we go". Dengan demikian, transfer gelandang berusia 23 tahun ini akan segera diumumkan oleh Man City dalam beberapa jam ke depan. Romano mengungkapkan bahwa Man City mengaktifkan klausul pelepasan Gonzalez yang bernilai 60 juta euro, dan sang pemain sudah dijadwalkan untuk terbang ke Manchester guna menjalani tes medis. Chelsea menghadapi West Ham di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League, dan berhasil meraih kemenangan 2-1. Meski demikian, tim asuhan Enzo Maresca sempat kesulitan di awal pertandingan. West Ham tampil lebih agresif di babak pertama, dan berhasil unggul lewat gol Jarrod Bowen. Beruntung, Chelsea bisa bangkit di babak kedua, berkat gol Pedro Neto, dan gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka, yang membalikkan keadaan. Kemenangan ini, membuat Chelsea naik ke 4 besar klasemen Liga Inggris, menggeser Manchester City.